Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kami diberi kesempatan untuk menyambangi daya Rauhul Mudi, yang mana kita ketahui bersama, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ananda Henry Ramadan, warga Aceh Tengah, telah diantar oleh pihak kepolisian karena memang Henry Ramadan yang mencari Abia kemari, dan kami sebagai masyarakat Aceh Tengah, mewakili masyarakat Aceh Tengah saat ini bersama nenek dari Henry Ramadan dengan resmi memohon izin dan menyerahkan secara ikhlas, dan besar harapan kami Abia dapat mendidik Henry Ramadan sebagaimana anak-anak lainnya. Dan memang seperti kita ketahui, Henry Ramadan bukan seorang yatim piatu. Beliau masih memiliki ibu dan ayah. Tapi Abia mungkin bisa dikatakan Henry, seperti yang Abia sering katakan, lebih dari anak yatim piatu, karena dia saat ini bukan tidak ada naungan, tapi dia tidak nyaman dengan naungannya. Mungkin dia ingin mencari tempat yang benar-benar dia nyaman, dan besar harapan kami di daya yang dipimpin oleh Abia, Henry bisa menentukan tempatnya yang sebenarnya, dan memang sudah menjadi pilihannya, dan ini saya yakin adalah jalan dari Allah, dan memang Allah yang telah menuntun Henry untuk sampai ke sini. Dan untuk Henry, Bunda sama nenek titip Henry sama Abia. Henry baik-baik di sini, dengarkan apa kata Abia, dengarkan apa kata Bunda yang ada di sini, dengarkan apa kata guru-guru di sini. Ya, Abia, Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili masyarakat Aceh Tengah menyerahkan Henry untuk dididik agar nanti bisa menjadi anak yang seperti kita harapkan bersama. Insya Allah. Terima kasih terhadap kepercayaan dari Ibu sendiri, Ibu Erna, tim yang peduli untuk kaum duafa, para fakir miskin, para yatim piatu yang ada di Aceh Tengah. Dan alhamdulillah hari ini secara resmi keluarga besarnya Henry, ini neneknya serta rombongan dari Aceh Tengah yang mengantar Henry kemari secara resmi. Alhamdulillah pada 2 malam yang lewat, Henry minta izin pulang ke Takengon karena lebaran, dan tadi malam Bang Rahmat serta Satlantas Birun mewakili daripada Bang Rahmat dan juga daripada Kapolres Birun, karena semalam nggak sempat hadir semuanya, jadi Bang Rahmat yang mengantar kemari ba'da maghrib semalam. Dan perlu sekali lagi saya beritahukan sama kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pandai-pandailah kita untuk menentukan sikap dalam berbicara. Hari ini begini sama adik kita Henry Ramadan, dan di lain kesempatan tidak mustahil Allah Ta'ala akan mengembalikan kejadian itu sama diri kita dan keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk ke depan, saya berharap secara pribadi dan kami yang ada di sini, janganlah kita berbicara yang kurang nyaman terhadap keluarganya si Henry. Kalau dia mungkin nggak tahu, dia nggak pakai HP dan nggak ada medianya. Tetapi bagi masyarakat yang ada di sana, masyarakat yang ada di Takengon, kalau mereka membaca komen-komen kita yang kurang sopan ataupun membuli keluarganya, membuli si Henry, itu berbahaya bagi diri kita, karena itu akan menjadi fitnah
bagi kita sendiri nanti di kemudian hari. Apalagi jadi ghibah antar sesama. Si Henry Ramadan, ini saya ulang kembali, di saat beliau datang kemari, ini pilihan ketentuan, ini pilihannya pribadi. Bisikan hatinya dia mencari Abi Yajnin. Dia sendiri nggak tahu siapa saya. Dia sendiri nggak pernah bertemu dengan saya. Walaupun saya ada kadang-kadang ada di Takengon, tapi saya belum pernah melihat dia. Tapi di saat dia sudah sampai ke Biren, dia langsung ngomong sama orang Satlantas Polres Biren, "Pak, tolong antarin saya ke tempat Abi Yajnin." Orang itu nanya, "Tahu dari mana kamu tentang Abi Yajnin?" Katanya, "Ada orang di sana." Entah siapa orang di sana. Nah, saya sendiri kurang tahu. Kalau kamu mau sekolah, kalau kamu mau belajar, Dek, kamu datang aja ke tempat Abi Yajnin. Dia nggak tahu alamat jenitnya di mana, apalagi kenal sama saya. Alhamdulillah, Bapak Satlantas beserta jajarannya izin daripada komandannya Bapak Kapolres untuk mengantar Dik Henry Ramadan ke tempat saya kira-kira 3 minggu yang lalu. Cuman beliau ini ada lagi masalah sedikit, masalah kejiwaannya. Orang ini sudah berusaha sekuat tenaga. Kakeknya, neneknya, keluarganya orang miskin. Tidak sanggup untuk menjaganya dia. Dia waktu itu mengakuinya yatim piatu. Itu pengakuannya dia. Dia itu anak-anak. Kenapa dia mengakui dirinya yatim piatu? Dia nggak tahu ibunya di mana. Dia nggak tahu bapaknya di mana. Yang dia tahu dia nggak punya keluarga, nggak punya ayah dan bunda. Itu wajar masih anak-anak. Dan bagi siapa saja, ini resmi berita yang kita terima. Dan saya pribadi yang bertanggung jawab di Rohul Mudi, saya tidak membeda-bedakan siapapun yang datang kemari. Karena di sini bukan Henry Ramadan aja yang kayak gini, ada banyak Henry Ramadan di sini. Lebih kurang 240 orang yang kita tampung di dapur umum, yang di situ ada yatim, ada piatu, ada fakir miskin, dan banyak juga anak-anak yang masih punya orang tua tapi kehidupannya melebihi daripada yatim piatu. Ini cobaan Allah untuk kita semuanya. Dan saya berharap kepada semua pihak, kalaupun tak sanggup membantu, janganlah kita menghina antar sesama, apalagi membuli mereka yang masih dalam kekurangan. Hari ini dia itu begini, siapa bisa mengatakan 40 tahun yang akan datang, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, dia jadi bupati Benar Meriah. Amin. Siapa bilang jangan? Itu kehendak Allah. Tuzilu man tasya' wa tu'izzu man tasya'. Maka positiflah dalam berpikir, positiflah dalam memahami masalah. Insya Allah dengan dukungan bersama, doa bersama. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan sahabat, walaupun kita belum pernah bertemu, dengan kehadiran adik Henry Ramadan ke pesantren Rohul Mudi Al-Aziziyah Jinin. Banyak saudara-saudara saya yang ada di luar sana, yang ada di Medan, di Jakarta, di Papua, dan di mana-mana mendukung untuk membina si adik ini hingga dengan berhasil. Dan yang kami butuhkan di sini dukungan, doa, walaupun bukan biaya. Masalah biaya kita di sini akan memikirkan bersama. Saya pribadi sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak yang ada di sini. Tempat kita bukan panti asuhan dan bukan tempat titipan orang yang bermasalah. Awalnya saya mendirikan pesantren ini dengan izin Abu Mudi dan izin Abu Kutakrung, dengan arahan para masyayikh, para alim ulama yang ada di Aceh. Pesan beliau-beliau sama saya, serta saya minta doanya, tolong perhatikan fakir miskin dan yatim piatu yang ada di Aceh secara khususnya. Ini alhamdulillah. Sini Anil. Sini nak. Sini kamu. Sini sayang. Sini cepat. Kayak bukan anak. Sini. Ini saudara kita yang baru berapa bulan? 3 bulan ya? 4 bulan. Ini adik kita ini mualaf dari Medan. Dia datang dari Medan beserta abangnya dan ayahnya sudah duluan masuk Islam. Sekarang beliau ada di sini dan beliau syahadahnya di sini. Alhamdulillah. Banyak juga para orang-orang yang berbudi luhur, ada umat Nabi Muhammad yang sayang antar sesama untuk saling berbagi, saling peduli. Ada juga orang yang mempertanyakan terhadap dana, dari mana biaya dari mereka ini, dari mana? Saya menjawab, Allah Ta'ala kaya, Allah Ta'ala maha kaya. Pasti Allah Ta'ala tahu, pasti Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya.
Kalau untuk lembaga, saya mohon dukungan. Paling tidak saya mohon doa untuk mereka sekarang. Kami sangat membutuhkan penginapan. Karena asrama untuk adik-adik ini belum memadai. Lebih kurang 130 anak-anak yang kayak gini yang belum ada tempat tinggal. Kalau ada yang kepingin membantu, datang ke sini langsung juga boleh, ataupun melalui siapa saja juga boleh. Insya Allah kalau sama-sama kita berbuat, pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Inna yadallah alal jamaah. Allah Ta'ala memberi bantuan. Kalau seandainya kita kompak, jangan saling menyalahkan. Saya nggak mau. Saya yang bertanggung jawab di sini. Kenapa orang lain yang disalahkan? Jadi kepada pemerintah daerah, baik yang ada di Bener Meriah, di Takengon, ataupun yang ada di Aceh, kalau seandainya mau datang, kami terima dengan tangan terbuka. Datang aja ke sini. Kalaupun tidak bertemu dengan saya tidak apa-apa. Bertemu langsung dengan adik-adik di sini, dengan para dewan guru di sini, insya Allah kami dengan tangan terbuka, dengan ucapan alhamdulillah akan menerima kedatangan tamu-tamu itu dengan lapang dada. Dan untuk selanjutnya, saya juga ingin mengkabarkan, ada kemarin saya baca, sebenarnya di pesantren kita ini yang kita tampung yatim piatu fakir miskin, yang benar-benar fakir miskin. Tetapi ada yang ngomong, pertamanya di pesantren, orang pesantren bilang kalau fakir miskin nggak dibayar. Saya ini bukan orang kaya, dan saya belum pernah kirim proposal kemana-mana, belum pernah. Ada orang yang meminta sumbangan untuk pesantren saya melarang karena saya malu. Saya mendirikan pesantren ini, menampung anak-anak di sini, lillahi ta'ala, untuk amal saya, untuk amal saudara-saudara dan keluarga saya dan para guru-guru saya. Karena saya tahu dalam Al-Quran Allah Ta'ala membicarakan secara langsung, yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Apa tanggung jawabmu terhadap anak yatim dan fakir miskin? Terus Nabi kita bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tak sayang kepada orang lain, kamu itu akan dicabut kasih sayangnya Allah. Terus Nabi memberi jaminan, man kafala yatima wa li ghairihi hakaza fil jannah. Orang yang membela anak yatim fakir miskin, mengarahkan mereka dalam kebaikan, memberi ketentraman kebahagiaan bagi mereka, Rasulullah menjamin kamu itu akan masuk surga bersamanya Rasulullah. Yang kami inginkan cuma itu, tidak lebih daripada itu. Maka sekali lagi saya klarifikasi, saya beritahukan secara tegas, si adik ini ibundanya, ibu dan bapaknya adalah bermasalah dengan hukum negara. Pada usianya 5 tahun, dia belum sempat menikmati, merasakan kasih sayang orang tuanya secara sempurna. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberi cobaan kepada dia. Akhirnya dia terkatung-katung. Dia tidur di terminal dan lain sebagainya. Adakah ada saudaranya? Ada. Seperti yang Ibu Erna kasih tahu, dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Kita nggak tahu. Nah, itu perasaan anak-anak. Insya Allah ke depan, jangan ada lagi permasalahan yang kayak gini. Maka siapapun kita yang ada di luar sana, tolong perhatikan amanah Rasulullah, amanah daripada Allah Ta'ala. Jangan kita mengkhianati amanah Allah. La takunu ala Allah wala ala Rasulillah wala takunu ala amanatikum wa antum ta'lamun. Kita sudah hadir ke dunia. Kita ini khalifah, kita ini penjaga. Artinya kita semampu kita, mari jagalah. Semampu kita, mari jaga dan perhatikan yang diperintahkan oleh Allah. Kita doakan semoga kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Terus Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada kita semua terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Apalagi tentang fakir miskin dan anak yatim, itu adalah amanah perintah Allah. Dan nanti pada hari kiamat, insya Allah kalau kita ikhlas akan bertemu dengan Rasulullah. Intinya siapapun akan mendapati syafaat daripada Rasulullah. Syaratnya kita mati dalam iman. Terus kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Terus jangan saling menzalimi antar sesama, baik dengan perbuatan dan perkataan. Sekali lagi terima kasih kepada nenek dan juga Ibu Ratna, Ibu Erna yang datang langsung dari Aceh Tengah untuk menitipkan adik Henry di sini. Semoga kamu tabah, ya, belajar yang rajin, jadi anak yang soleh, jangan bandel. Kalau kita sebentar-sebentar marah, orang kadang-kadang kurang nyaman. Pandai-pandailah bawa diri, ya.
Nah, ada teman-teman kita di sini baik-baik. Ini juga ada adik kita. Nah, dia nggak pernah mengeluh. Ibunya juga nggak ada di sini. Cuman bapaknya yang ada di sini. Dengan segala kekurangan yang ada padanya, tapi dia belum pernah mengeluh apapun. Ya, semoga saudara-saudara saya yang ada di sana, baik di Pulau Jawa, ada juga saudara-saudara kita yang jauh di sana ingin mencari tahu tentang alamat pesantren ini. Tempat ini namanya Yayasan Pendidikan Islam Rohul Mudi Al-Aziziyah di Kecamatan Genip, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Terima kasih terhadap kepercayaan. Doakan kami, doakan saya selaku pimpinannya dan para dewan guru di sini. Semoga kami mampu membantu keluh kesah dari adik-adik kita yang ada di sini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam maghfirah Allah. Semoga dengan kebaikan ini kita akan segera dijauhkan daripada segala bentuk mara bahaya musibah yang ada di negara kita. Lebih-lebih Indonesia dan Aceh. Dalam keadaan suasana negeri kayak gini, negara kita di dalam keadaan musibah cobaan Allah. Kenapa? Karena kita banyak yang salah, banyak salah. Jangan salahkan orang lain, kita juga punya salah. Mendalimi antar sesama, kita tak sayang antar sesama. Kata Sayyidina Ali, manuzilal bala illa bizambin wala rufi'al bala illa bitaubatin. Kalau Covid ini kita anggap bala ataupun musibah, kenapa bisa terjadi? Karena dosa kita terlalu banyak. Dosa macam apa kita sendiri yang tahu. Ini cobaan tidak akan pernah menghilang. Allah tidak akan mencabut ini cobaan illa bitaubatin. Kata Sayyidina Ali, kecuali kita mau bertobat, mengakui terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Janganlah kita saling mengutamakan kepentingan pribadi. Masih cukup banyak orang-orang yang di sana membutuhkan uluran tangan kita selaku hamba Allah yang tinggal di dunia. Sekali lagi terima kasih kepada rekan sahabat yang telah mendukung program biaya kebutuhan para yatim piatu fakir miskin yang ada di sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan tidak ada kendala apapun, kita dijauhkan daripada segala fitnah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nanti insya Allah, kalau seandainya sudah Allah Ta'ala akui kita bertobat, ini Covid akan segera berangkat. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kamu kalau lagi marah buka baju, buka celana. Mau? Mau? Kemarin kamu ngambek, kain sarung kamu buang. Kalau terus ngambek, nanti baju kamu buang. Ngambek lagi, celana kamu buang. Kamu jalan gimana? Jalan. Malu lah. Apa macam? Hah? Enggak, Bunda Ayu gimana tidak? Jadi kalau kamu sudah bisa baca Al-Quran, baca di depan dia, doa sholatnya udah selesai. Semalam Abia ada janji kasih hadiah kan? Hadiahnya besar itu. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak bisa, nggak ada.
Jangankan kamu sendiri, kalau adik-adik yang semua santri yang ada di sini mereka patuh, semuanya dia kasih hadiah. Kemarin tuh anak-anak DPA dia mendapat juara 1. Semua anak DPA di situ dia juara 1-nya. Tahu ya, dia kasih hadiah sepeda 1, mobil remote 1. Itu kalau pandai. Kalau nggak bisa, paling-paling dia kasih kawin, mancing sana. Itu di kolom itu. Itu hadiahnya.